Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, ya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download, ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share linknya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong diunggah ulang. Aku ndak kasih recommended yang seperti itu, ya. Jadi linknya saja. Oke, sekali lagi aku nggak bisa kontrol, ya. Yang di TikTok semoga bisa jelas audio dan videonya, yang di YouTube juga bisa jelas. Kalau nggak jelas tolong telepon aja, ya. Telepon ke nomorku yang kalian tahu, ya. Yang belakangnya 60, ya. 60 apa no? 61, yang belakangnya 61. Kalau yang nomor yang lainnya itu yang 2 itu aku pakai anunya untuk shooting, ya. Jadi nggak bisa. Yang ke sini, ya, karena kalau kamu laporan hanya pakai kolom komentar, aku sendiri nggak sempat bacanya, nggak bisa bacanya gitu, ya. Semoga ini yang di YouTube, yang di TikTok audio dan videonya aman, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita kali ini adalah Muhammad adalah fiksi tanda tanya, ya. Jadi jangan kamu potong. Muhammad adalah fiksi. Tentunya ini merujuk kepada Kanjeng Nabi kita. Kanjeng Nabi Muhammad adalah fiksi. Tanda tanya, ya. Kenapa aku membahas ini? Nah, behind screen-nya juga kalian harus tahu, ya. Itulah permintaan dari saudara kita Mas Yusuf Sopian, ya. Itu di tajuk apa, ya? Sebentar. Begini katanya. Assalamualaikum Bang Sobandi, tolong cariin yang namanya channel titik-titik yang menuduh Nabi Muhammad adalah fiksi. Kita khawatir bagi orang-orang muslim yang awam. Tolong. Nah, lah aku bilang waalaikumsalam, ya. Terus aku terlanjur menjanjikan akan memenuhi permintaan dia, ya. Itu ada di komentar apa, nanti lihat. Bentar, ya. Yang namanya janji itu kan harus dipenuhi. Jadi aku nggak enak juga aku kalau tidak memenuhi, terlanjur janji aku akan penuhi gitu. Karena apa? Karena begini. Banyak kekecewaan yang aku temukan saat ini. Kalau ada rekomendasi dari teman-teman, ya, tonton video ini, tonton itu gitu. Setelah ditonton ternyata sampah. Aku nggak mendapatkan apa-apa, ya. Sampah. Aku nggak mendapatkan apa-apa dari video itu. Aku hilang waktu sudah. Ya, ternyata, ya, kekhawatiran itu muncul lagi. Katanya Mas Sopian tadi, ya,
di channel ini ya, ya Muhammad adalah fiksi gitu. Akhirnya aku tonton sampai selesai aku tonton. Ya aku kecewa sih, nggak menemukan apa-apa di dalam video itu. Sesuatu yang bisa kita bawa ke dalam dunia argumentatif itu ndak ada. Hanya pernyataan yang tidak mendasar ya. Semua orang kalau menyatakan ngomong, ya bisa tuh. Kalau nggak ada dasarnya, lah untuk apa ngomong gitu loh. Kalau sekedar ngomong semua orang bisa. Jadi kekecewaan itu yang aku prediksi aku alami lagi. Cuman kembali lagi tadi, aku terlanjur berjanji ya memenuhi permintaan Kang Mas Sopyan kita yang aku telah bacakan tadi. Maka sekarang aku menunaikan janji itu. Janji adalah hutang gitu ya. Tadi sudah aku bacakan, ini lagi gini ya. Bisa langsung ke channel YouTubeku, bisa dilihat Kang Yusuf Sopyan. Aku ulangi. Assalamualaikum Bang Sobandi, tolong cariin yang namanya channel bla 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 yang menuduh Nabi Muhammad adalah fiksi. Kita khawatir bagi muslim-muslim yang awam. Tolong Bang selamatkan Nabi kita yang tuduh fiksi oleh kaum kafir gitu ya. Dan aku terlanjur menjanjikan. Waalaikumsalam Kang Masku. Coba nanti kita carikan waktu, kita agendakan dahulu masuk antrian kajian yang kita bahas nggih. Matur nuwun atas apresiasi dan infonya. Oke. Jadi itu anunya. Behind screen kenapa aku membahas ini gitu. Ya sudah terlanjur janji sih. Akhirnya janji adalah utang ya aku penuhi sampai sekarang. Oke. Aku akan jelaskan secara bahasa dulu ya. Nggak tahu ini kamu bisa lihat enggak ya, karena backlight ya. Backlight. Dan permintaanku semua saudara-saudaraku nggak usah apa namanya itu terus sumbu pendek, biasa-biasa aja, biasa-biasa saja. Ya kafir memang kerjaannya gitu. Jadi nggak perlu terus ngamuk-ngamuk, marah-marah. nggak perlu ya. Biasa-biasa aja gitu. Oke. Aku jelaskan dari tinjauan bahasa. Jadi kita menggunakan pendekatan kerangka berpikir, epistemologi dulu, baru nanti pendekatan alkitabiahnya, teologisnya seperti apa gitu ya. Oke, sampai aku sini nggak nampak silau ya. Oke, tolong tab-tabnya diteruskan ya, jangan berhenti walaupun sudah banyak ya. Aku jelaskan dulu kata fiksi ini ya. Fiksi ya, itu kan dari bahasa Inggris fiction. Fiction ya. Itu maknanya apa? Bisa rekaan ya, bisa khayalan ya, bisa juga bukan fakta. Nih ya. Fiksi ya, fiksi itu berasal dari fiction, bahasa Inggris itu terserah. Mau diartiin rekaan boleh, khayalan boleh, bukan fakta boleh. Ya. Silahkan saja. Aku ngambil supaya gampang untuk menjelaskan ke kalian yang bukan fakta, ya, bukan fakta. Berarti fiksi itu lawannya apa? Fakta. Ya. Fiction itu rekaan, khayalan, bukan fakta. Aku ambil yang bukan fakta supaya gampang menjelaskan ke kamu. Berarti fakta itu lawannya itu fiksi. Fiksi itu apa? Khayalan. Seperti tadi itu ya. Khayalan. Sedangkan fakta itu kenyataan. Oke, pelan-pelan dulu aku jelaskan ya. Pelan-pelan aku jelaskan
Bentar, ini gimana sih maksudnya ini? Ya beginilah resikonya kalau sendiri ya. Jadi aku nggak bisa kontrol ya. Apa yang terjadi di TikTok, apakah rungkat atau enggak ya. Oke, fiksi itu fiction ya, rekaan ya, khayalan bukan fakta. Berarti fiction itu lawannya fakta. Ini gini loh, kalau kamu bingung lihat ini kan aku gandeng tadi. Lawannya ini loh. Fiksi itu lawannya fakta, khayalan lawannya kenyataan. Jadi kalau Muhammad adalah fiksi, berarti Muhammad yang merujuk kepada Kanjeng Nabi itu dia tidak dalam kenyataan. Dia khayalan. Tidak masuk dalam lintasan sejarah yang aktual, gitulah kira-kira. Ya. Sudah ya, paham di sini ya. Ini fiksi. Ya. Itu beda dengan fiction. Kalau cuman dengar memang sepertinya sama. Ya. Itu beda dengan fiction. Ya. Ini fiction itu visi. Visi ya. Arok melihat pandangan, cara pandang, visi, visioner, vision. Itu biasanya dia berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Visinya gimana? Nanti kalau kita politikus itu biasanya menyampaikan visi misi kan gitu. Aku kasih ingat ke kalian, visi misi itu nggak usah didengar. Seorang politikus mau jadi presiden, mau jadi gubernur, wali kota, tetek bengek segala macam, mesti visi misinya mesti bagus. Jadi nggak usah didengar, mesti nggak ada yang jelek. Yang perlu kamu lihat track recordnya, dia bajingan apa enggak, gitu aja. Dia sholat apa enggak? Lah kalau nggak sholat ngapain kamu pilih dia? Kalau soal visi misi, ya mesti bagus. Jadi nggak perlu diperhatikan. Kamu perhatikan track recordnya, ya. Track recordnya apa? Ya. Jadi di sini vision itu pandangan ke depan atau biasanya disebut penglihatan atau penampakan. Penglihatan atau penampakan. Ya, ini selalu berbicara tentang future, tentang ke depan, tentang masa depan. Kalau kita tarik dalam agama, itu biasanya berbicara tentang eskatologi. Eskatologinya apa? Ada sa'ah. Kita nggak ngomong kiamat ya. Santri-santri Isra alhamdulillah sudah pada ngerti ya, itu depak bermasalah terjemahannya. Ya, dan aku sudah bahas, ada fikanya, silakan lihat. Sa'ah kok diterjemahkan kiamat, ngawur, ya. Jadi ada sa'ah, ada kiamat. Nanti ada surga, ada neraka. Ya, ini semua fiction. Sa'ah, kiamat, surga, neraka, fiction. Bukan fiksi. Fiction. Dia berbicara eskatologi, berbicara sesuatu yang kita belum sampai, atau gampangannya waktunya belum sampai, kita belum ke sana. Yang kita terima atas sa'ah, atas kiamat, atas surga, atas neraka, itu sebatas informasi via wahyu. Karena sampai sekarang belum ada yang bisa sampai ke sa'ah, ke kiamat, apalagi ke surga dan ke neraka, kan belum ada. Itu namanya fiction, artinya waktunya belum tiba. Sa'ahnya belum, apalagi kiamat. Kiamatnya belum, apalagi surga. Surga dan neraka, ini kan gandengan nih, satu tarikan napas. Dia harus diawali oleh sa'ah dan kiamat.
Jadi saat dan kiamat itu beda. Jadi terjemahannya ngawur kabeh dan kamu goblok. Kalau membaca itu rujuk ke original teksnya. Tanya sama santri-santri Isra ini. Ya, makanya kita Isra sebagai salam Islam rasional. Jadi kita beragama dengan pendekatan rasional, dengan akal, tapi jangan ngakali agama. Bukan katanya, bukan cari ini, nggak laku di kami. Tapi pengembangan rasionalitas kita untuk memahami teks-teks suci, kalau di Islam ya Al-Quran, hadis, dari sanalah keagamaan itu dibangun. Jadi Islam rasional yang aku usung itu memahami agama dengan pengembangan rasio, dan itu perintah Al-Quran. Apakah kamu tak berpikir? Ya, kamu kasih otak, nggak pernah kamu untuk berpikir gitu. Jadi kalau kita baca original teksnya Al-Quran itu beda, ada sa'ah, ada kiamat. Masuk ke terjemahan semua dihantam kiamat, kacau. Ya. Oke, ini bahasa. Nah, sedangkan di tajuk ini bukan fiction yang ini, tapi fiksi yang khayalan, gitu. Ya, dan sekali lagi aku minta saudara-saudaraku Islam tidak perlu sumbu pendek, tenang saja, biasa saja. Ya, dari dulu sejak Kanjeng Nabi dakwah itu yang menolak itu sudah banyak. Ya namanya dakwah mesti begitu, seperti aku. Enggak semuanya orang welcome terhadap aku. Jangankan orang kafir, orang yang sama-sama Islam aja banyak yang menolak kok. Dakwah itu begitu. Kalau enggak mau menanggung risiko dakwah sebagai yang tertolak, sebagai yang di persona non grata kan, ya enggak usah dakwah. Karena teman-teman yang sama-sama Islam juga, yang mereka berbackground katakanlah yang ngaku-ngaku salaf masuk ke sini nggak ketemu, otaknya bisa umup nanti, umup itu mendidih kalau masuk ke sini, gitu ya. Jadi ketertolakan dalam dakwah itu hal yang biasa. Justru bermasalah kalau kamu dakwah, iya, terus nggak ada yang nolak. Itu bermasalah. Karena sunatullahnya setiap dakwah mesti ada yang menolak. Ya. Kanjeng Nabi sejak zaman dahulu kala, di mana Islam mula-mula didakwakan di Mekah, itu ditolak. Gitu loh. Jadi kalau ada sekarang, ternyata setelah aku tadi coba searching, banyak video-video yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu fiksi. Nah, kita tidak perlu sumbu pendek, biasa saja. Ya, biasa saja. Ya. Tentunya kita tidak begitu bisa menerima kebiasaan itu ya tapi dilatih bisa. Dilatih. Seperti aku kan temperamental, tapi aku biasa saja ngadepin ini. Enggak terus uring-uringan gitu. Ya. Kalaupun uring-uringan ya kadang-kadang sesaat, namanya manusiawi gitu ya. Ya, jadi biasa saja, jangan sumbu pendek. Itu yang bisa aku jelaskan ya tentang fiction, fiksi. Tolong dibedakan. Sekarang kita masuk yang ke fiksi ini. Ya. Aku akan jelaskan pendekatan rasionalitas, pendekatan logika, pendekatan kerangka berpikir atau roadmap-nya. Terus nanti baru pendekatan teologis kita merujuk kepada Alkitabnya, ya tentunya Al-Quran, ya begitu. Di video itu, ya dia mengatakan penolakannya bahwa Muhammad itu adalah fiksi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nih. Ya. Ada beberapa ayat ya yang dia cuma sebut ayatnya, tapi dia tidak kupas dengan ayat itu ada apa. Ya ini bentuk. Aku nggak tahu kalau itu ada video kelanjutannya, nggak tahu ya. Aku mengomentari sebatas video yang diberikan ke aku. Kalau untuk nonton video yang selanjutnya tak bilang ya nehi aja lah. Karena sampah itu.
Untuk apa aku lihat? Ini aja aku terlanjur janji dan ini tujuannya bukan dalam rangka menjawab dia. Untuk apa gitu kita menari di atas genderang orang lain. Tapi seperti permintaannya Kang Mas Sopian tadi itu, ya, aku terlanjur janji, maka janji itu sebagai orang Islam harus ditunaikan demi kepentingan saudara-saudara Muslim kita yang awam. Gitu ya. Oke. Jadi ya orang dalam video itu kan kepalanya botak gitu ya, cukur gitu, ada jenggot-jenggotnya dikit ya nyunah lah kalau dilihat jenggotnya itu nyunah. Kalau gue kan jenggot ya sempat ada tapi udah gue cukur ya. Ya. Perpijakannya Al-Qur'an dan hadis. Ya, tapi dia tidak sebut ayat mana, terus dikupas, terus kesimpulannya Nabi Muhammad fiksi. Harusnya kan begitu. Dia hanya menyebut bahwa nama Kanjeng Nabi Muhammad disebutkan kalau menurut dia 5 kali karena nama surat Muhammad itu disertakan sebetulnya 4 kali ya. Di surat 3 ayat 144 ya. Di surat ini nanti yang akan kita bahas 3340 ya. Terus di surat Al-Fat itu berapa? 28 ya. Iya, Al-Fat itu 28 ya. Al-Fat ya. Yang ke-29 ya. Apa lagi ya? Quran surat Muhammad ya. Di Quran surat Muhammad surat 47 ya. Itu di Quran surat Muhammad ayatnya berapa tadi lupa aku ya. Di sini jadi sebetulnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Tapi sama dia 5 mungkin ditambah judul suratnya itu, surat Muhammad gitu ya. Lah terserah lah mau bilang 5 kali atau 4 kali ya, tapi yang dia bilang 5 kali. Nanti yang agak dia tekankan tapi nggak dikupas, itu yang ini. Yang nanti akan kita bahas surat Al-Ahzab ini. Ya. Nggak dikupas. Kan aneh kalau cuman menunjuk seperti gini ya. Harusnya kan begini. Ini tafsir Jalalain ya. Ini tafsir Jalalain ya. Jalalain itu salah menafsirkan besi. Kamu baca sendiri. Masa begitu? Dia sendiri memberikan pernyataan bahwa Muhammad adalah fiksi. Dia baca ada 5 seri atau berapa seri tumpukan hadis Bukhari Muslim atau apa gitu terus sama Al-Qur'an gini ya terus dia bilang baca sendiri dan simpulkan sendiri. Apa begitu? Gue pikir ini gimana ya? Seharusnya karena dia yang menyimpulkan, Muhammad adalah dia yang harus menjelaskan berdasarkan Al-Quran ayat yang mana, berdasarkan hadis yang mana. Terus dia bilang antara Al-Quran dan hadis tidak sama sebagai uswatun hasanah. Tampilkan hadisnya, tampilkan ayatnya, kita diskusikan bareng. Kan begitu seharusnya. Seperti gue ngomong ya. Kalau ini Sahih Muslim ini ya, ini Sahih Muslim. Ya. Nah, misalkan gini, gue ngomong. Jalalain itu salah menafsirkan bersih di dalam Al-Quran. Lu tahu ya Jalalain ini kalau sudah di pondok pegang tafsir Jalalain orang sudah lihat lah, berkelas itu. Minimal sudah semester akhir lah gitu ya. Jalalain salah. Tapi gue bisa maklumi kalau Jalalain salah menafsirkan besi dalam tafsiran Al-Qur'annya karena dia bukan saintis. Gitu loh. Tapi kan gue nggak cukup ini tafsir Jalalain lu baca sendiri, lu simpulkan sendiri. Masa gitu? Ya harusnya ditunjukkan. Seperti gini gue tunjukkan. Ya. Gue tunjukkan di surat 57 ayat yang ke-25 ya. Di situ ya surat kamu buka ya. Surat 57 ya. Surat 57 sebentar.
Ini anu gue terbatas ini. Nanti kita ke ayat apa tadi? Sebentar. Nanti aku harus 83 ya. Surat 57 ya, surat 57 5557 Al-Hadid ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ jelas ya. Wa anjalna jelas di situ diksinya ya. Kalau kita baca keseluruhan ya, laqad arsana rusuluna bil bianati wa anjalna ya. Ya. Mahumul kitaba wal mizana liyakum nasubil kis wa anjalna lagi. Hadida fihi basung sayyidi wa manafi'u ya linnasi waliya lamallahu mayang suruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qayyumin aziz. Nah, di situ ya anjalna yang berikutnya itu ya diterjemahkan menciptakan. Kalau menciptakan tuh holakna. Anjalna itu menurunkan. Fi anjalnahu Lailatul Qadar misalkan, itu kan pakai menurunkan. Dan itu pun hati-hati, menurunkan itu nanti artinya apa? Kalau dia Al-Qur'an berarti mengajarkan. Kalau ini benda dia turun. Nah, Kang Mas ini kan Jalalain ya. Tadi Pak Jalalnya itu ada 2 orang namanya sama-sama Jalal, makanya Jalalain, 2 Jalal. Dia bukan saintis, makanya dia terjemahkan terus ya. Dan kami ciptakan besi. Bukan cipta, kami turunkan. Nanti pendekatannya saintis bagaimana Verum itu merupakan kiriman dari planet lain yang jatuh ke bumi, ya itu nanti urusan para saintis. Tapi aku bilang, aku nggak setuju dengan terjemahan itu salah. Aku menunjukkan ayatnya, bukan sekedar ini tafsir Jalalain. Kamu baca sendiri kan geblek kalau gitu. Sama dengan dia bilang Kanjeng Nabi Muhammad fiksi, ini Al-Qur'an sama tumpukan Sahih Bukhari entah apa gitu. Kamu baca sendiri, kamu simpulkan. Gak begitu. Itu kalau kita lihat logatnya, itu sepertinya kalaupun dia orang Indonesia, itu daerah Sumatera Utara, Melayu sana, Delhi. Tapi sepertinya bukan orang sana dia itu. Bisa jadi orang Singapura atau Malaysia. Kita kan satu rumpun bahasa. Makhrajnya itu tidak seperti kita yang Indonesia. Ya. Jadi dia bilang, lu ini minumnya kemarin, mabuknya sekarang. Harusnya kan ditunjukkan ayat mana, seperti gue bilang tadi. Jalalain bermasalah, terjemahan Al-Hadid ayatnya mana gue tunjukin. Seharusnya diterjemahkan apa? Menurunkan, bukan menciptakan. Karena pakai anjalna, bukan holakna. Tapi aku sudah diskusi sama Kiai, dia bilang kalau Kiai itu bisa menerima karena peradaban pemikiran saat itu kalau diterjemahkan menurunkan, saintis belum berkembang, otaknya orang itu bisa bingung, dia bilang. Ya oke. Tetapi secara tekstual itu nggak bisa diterjemahkan menurunkan, karena nggak bisa diterjemahkan menciptakan, karena kalau mencipta Allah pasti pakai kholak. Tapi kan Allah nggak mau, Allah pakai anjalna, gitu loh ya. Oke. Dari ayat-ayat yang dia sampaikan ya, yang ada nama Kanjeng Nabi Muhammad yang dia bilang 5 kali, oke lah ya. Tidak satu pun ayat dia kupas. Harusnya kan ayat ini bilang begini dia kupas. Terus hadisnya mana? Hadisnya ditampilkan, terus dia simpulkan karena ini begini, maka Nabi Muhammad itu fiksi. Kan begitu seharusnya. Nah kalau hanya menunjukkan buku tumpukan gini ya semua orang bisa. Ini tebel-tebel nih, nggak tahu ada berapa kilo ini. Ini Sahih Muslim ini. Ya bisa. Nih. Ya, gue nggak bisa tunjukkan satu-satu ya, karena gue sendiri. Ya, bisa. Ya, makanya gue bilang tidak menemukan kecuali sampah.
Ya, seharusnya dia sampaikan satu ayat dan dia kupas. Nah, nanti di sana kita pertarungan intelektualitasnya terjadi gitu. Ya. Oke. Jadi dia menolak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Pegang ini. Dia menolak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Aku hapus dulu. Tap-tapnya terus ya. Tap-tapnya terus. Alhamdulillah 4.000 tap-tap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan memberikan epistemologi berpikir itu seperti apa sih ya?